Jadi kita mulai. Oh, nanti Mazmurnya satu ayat aja ya, Mo? Dibacakan satu ayat ya. Mazmur tanggapannya. Ya, dapat dimulai Mbak Yami. Ya, Din, nanti Mazmur tanggapannya satu ayat aja ya, Din. Iya, baik. Terus nanti kalau misalkan udah berkat, Romo nggak usah ikut yang lainnya aja ya, Mo. Ya, coba deh. Ya. Boleh dimulai, Mbak Yami. Ikut mereka aja. Masih 1 menit. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi, Din. Oke. Kita mulai ya, Van? Ya, monggo, Mbak. Oke. Selamat malam, Romo Gun yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam ini kita akan bersama-sama mendoakan saudari kita, Ibu Francisca Mulyati Tantono yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Alfonsus Setio Gunawan PR. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Bapa di Surga. Bapa di surga yang Maha Rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia. Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut. Bangkitkan Dia di dalam diri kau, bawalah masuk surga dan mulia.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Cipto sekeluarga, para warga lingkungan Santo Stefanus bersama Ibu Sisil, keluarga besar, sanak saudara, dan teman-teman yang terkasih, selamat malam. Selamat malam, Romo. Dengan penuh iman dan cinta, malam hari ini kita berdoa kembali untuk Ibu kita tercinta, Ibu Francesca Mulyati Tantono, yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Perjalanan hidup manusia yang telah dianugerahi hidup, kini Tuhan menghendaki bahwa Ibu Francesca Mulyati Tantono menikmati bahagia di rumah Bapa. Marilah kita mengenang peristiwa keselamatan itu dalam Ekaristi, agar kita yang masih berjuang di dunia ini semakin mendapatkan kekuatan iman dan rohani, sehingga dapat dengan setia mengamalkan hidup kita ini dalam iman dan pelayanan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Dan kita dikuatkan untuk tetap semangat melayani Tuhan. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sebentar. Kita siapkan hati kita agar doa-doa kita tumbuh dan muncul dari hati yang tulus dan suci, lepas dari semua dosa yang ada di batin kita. Kita juga memohonkan pengampunan untuk Ibu Francesca Mulyati Tantono. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Kami percayakan hamba-Mu, Ibu Francesca Mulyati Tantono, dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga dan kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia.
Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syahwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh, dan Dia yang merangkum segala-galanya, tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Aleluya, aleluya, aleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Cipto sekeluarga dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama berdoa. Berdoa untuk kebahagiaan keselamatan Ibu Francisca Mulyati Tantono
yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Karena kita percaya kepada Tuhan dalam iman, maka segala peristiwa hidup ini akan kita hayati, kita imani dalam pandangan yang bijaksana, dalam pandangan iman akan Kristus Sang Juru Selamat. Tadi dalam bacaan pertama, kita mendengar bacaan dari kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan itu ada di dalam Deuterokanonika. Maka kalau kita punya kitab suci, kita bisa melihat kitab suci yang ada Deuterokanonikanya. Kalau kitab suci kita tidak ada Deuterokanonikanya, kita tidak bisa mencari dan menemukan kitab kebijaksanaan. Kita bersyukur bahwa kita semua mempunyai kitab kebijaksanaan. Karena dari kitab itu kita diajak untuk melihat segala kehidupan kita ini dalam kebijaksanaan ilahi. Setiap orang itu diajak untuk mencapai sebuah kebijaksanaan. Bukan hanya kemanusiaan yang penuh dengan kelemahan-kelemahan, penuh dengan kekurangan-kekurangan. Maka kalau kita semua pernah berdoa, mohon 7 karunia Roh Kudus, itu roh yang paling tinggi, paling susah untuk dicapai adalah roh kebijaksanaan, roh hikmat. Maka setiap orang yang mau mencapai kebijaksanaan dan mendapatkan roh hikmat harus mulai merangkak dari bawah. Apa yang mau kita lakukan awal dari kebijaksanaan? Pertama, kita harus takut akan Allah. Takut akan Allah bukan berarti kita harus bersembunyi. Tapi takut akan Allah adalah hormat kepada Allah dan seluruh perintahnya. Bagaimana kita mendengarkan dan melaksanakan perintah untuk menuju kepada kebijaksanaan, kita mulai dengan mendengarkan suara Allah penuh hormat. Tadi di dalam bacaan kitab kebijaksanaan, kita mengawali dengan sebuah kata indah, kasihilah kebenaran. Maka kalau kita di dalam hidup ini, mulai dengan mengasihi, mencintai kebenaran, kita semua akan berjumpa dengan sang sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan, tertuju kepada Tuhan yang dengan tulus hati. Dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Inilah kebenaran sejati. Maka setiap orang yang mencari dengan tulus hati akan menemukan sang sumber kebenaran itu, mulai dari dunia dan nanti akan berjumpa dengan Tuhan sang sumber kebenaran dalam perjumpaan yang sempurna. Banyak cara bagi kita semua untuk mencari sebuah kebenaran. Ketika kita hidup, ketika kita dianugerahi kehidupan, dianugerahi persaudaraan, dianugerahi cinta, kita bisa memanfaatkannya dalam perjumpaan, dalam doa, dan dalam setiap tindakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat juga, sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Itulah yang kita imani. Maka sekali-sekali kalau Bapak Ibu ada kesempatan, silahkan membaca kitab kebijaksanaan agar kita semakin mendapatkan hikmat Allah dan kita tidak hanya memandang kehidupan ini,
dari sudut kemanusiaan saja yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan cobaan, penuh dengan pikiran-pikiran yang seringkali tidak selaras dengan yang ilahi. Dengan kebijaksanaan, kita semua mampu untuk melihat kehidupan ini di dalam kacamata ilahi. Hari ini kita juga menghayati dengan iman dan kacamata ilahi bahwa ibu kita tercinta yang telah dipanggil Tuhan, Ibu Francisca Mulyati Tantono, tidak hanya kita lihat secara manusia jasmani, bahwa dia pergi dari rumah kita, pergi dari dunia ini, tetapi sang hikmat ilahi mengajarkan kepada kita bahwa Ibu Francisca Mulyati Tantono pergi ke rumah Bapa, pergi ke tempat yang bahagia, pergi ke tempat asal-usulnya. Sehingga kita sebagai manusia yang merasakan adanya duka yang mendalam ditinggal oleh ibu yang tercinta ini, kita dapat menghayati dan memahami dalam kebijaksanaan ilahi bahwa ibu kembali kepada Sang Pencipta untuk ke rumah Bapa. Oleh karena itu, di dalam bacaan Injil, hari ini kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan di dunia ini, dalam segala bidang kehidupan, seringkali kita melihat sebuah penyesatan. Ketika ada orang yang menyuarakan tentang hidup yang baik, hidup yang benar, ada pula penyesatan bahwa orang yang ada di dunia ada yang mewartakan tentang hal-hal yang salah. Ketika ada orang menaburkan kasih persaudaraan, ada pula yang menanam benih-benih permusuhan. Ketika ada orang yang mau menyatukan Indonesia menjadi satu dalam kasih, ada pula yang berusaha memecah belah. Oleh karena itu, menghadapi peristiwa-peristiwa semacam itu, kita butuh iman yang kuat, seperti yang diminta oleh para murid Yesus. Tambahkanlah iman kami. Dan Yesus mengatakan, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu akan bisa memindahkan gunung. Kalau kita mempunyai iman, kita juga akan bisa berserah diri kepada kehendak ilahi. Marilah kita buka hati kita agar kita dapat mendengarkan suara yang ilahi untuk bersama-sama dengan para sahabat, teman-teman di tempat kita yang terdekat, agar kita semua dapat melihat secara lebih tajam hikmah Allah yang membawa kita kepada keselamatan dan sukacita di dunia maupun di rumah Bapa. Selamat menikmati kehidupan bahagia Ibu Francisca Mulyati Tantono. Doakanlah keluarga yang ditinggalkan dan kami semua, para sahabat di lingkungan Stefanus dan dimanapun berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa berkuasa untuk membangkitkan orang dan dari kematian dan mengangkatnya menuju kemuliaan abadi di surga. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Svetlana. Svetlana langsung aja baca. Bagi Ibu Francisca Mulyati Tantono yang telah berpulang 100 hari yang lalu,
Ya Bapa, berikanlah hidup yang kekal bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang berduka atas berpulangnya Ibu Francisca Mulyati Tantono, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan, harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah buah dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahan dan doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami unjukkan roti anggur persembahan hidup kami untuk keselamatan hamba-Mu, Ibu Francisca Mulyati Tantono, dan keselamatan kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami lambungkan pujian bagimu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu, Ibu Francisca Mulyati Tantono, yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yusuf, suaminya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu. Dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kesabaran dan kuasa-Mu telah menyelamatkan kami semua. Terlebih bagi saudara kami, Ibu Francisca Mulyati Tantono. Bebaskanlah dan bersihkanlah dari segala dosanya,
limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya, dan kuatkanlah kami yang hadir di sini dengan teladan iman yang ditujukan pada para pendahulu kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Bagaikan mencuri di malam hari, demikianlah saat ajal nanti. Tiada seorang pun tahu pasti jalan hidup yang ia miliki. Bersyukur akan hidup hari ini, mohonkan ampun pada Sang Ilahi. Marilah kita saling mengampuni, agar damailah tinggal di bumi. Berjaga selamatkan damai abadi di rumah Bapa. Damai abadi di rumah Bapa. Ya, Kak Dina bisa langsung diputarkan videonya, Kak Dina. Bapak Ibu, kita akan melihat video dari keluarga.
Ya, terima kasih. Kami persilakan kepada perwakilan dari keluarga untuk memberikan kata sambutan. Silakan. Ya, selamat malam untuk Romo, untuk keluarga, untuk saudara-saudara di lingkungan, untuk Stefanus. Pada hari ini tepat 100 hari wafatnya istri saya dan ibu dari anak-anak kami, Francisca Mulyati Tantono. Kami sangat terharu, begitu besar perhatian teman-teman dan Romo serta tim dari Kosmos kepada keluarga kami. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Romo yang telah memimpin acara misa sampai hari ini dan kepada saudara-saudara semua yang hadir serta membantu dan serta memberikan doa yang tulus untuk istri saya serta ibu dari anak-anak kami. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan kami harap kita semua akan selalu kompak dan bersatu di Santo Stefanus ini dan akan lebih maju lagi di kemudian harinya. Sekian dan terima kasih saudara-saudara. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Cipto. Tuhan berkati keluarga semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin dari Mbak Sisil ada yang ingin disampaikan, monggo Mbak. Sekali lagi saya ucapkan pertama-tama terima kasih untuk Romo Gunawan yang berkenan mengiringi langkah dari proses kremasi 40 hari hingga 100 hari. Terima kasih banyak Romo. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Romo sebenarnya dalam kondisi yang kurang sehat, tetapi dengan begitu besarnya cintanya kepada lingkungan Stefanus, khususnya bagi keluarga Bapak Matius Cipto, masih tetap berkenan untuk memimpin misa pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya hanya mau menyampaikan bahwa seperti tadi lagu Berjaga-jagalah, mari kita semua yang hadir di misa ini, kita selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita salah prioritas dalam kehidupan kita, dan seperti yang Romo sampaikan tadi, adalah rahmat roh kebijaksanaan. Marilah kita bisa bijaksana dalam menentukan langkah kita, tidak salah memilih. Yang kita utamakan adalah sesuatu yang abadi bersama Bapa dan bukan hal yang fana di dunia ini. Terima kasih dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bu Sis lingkungan Stefanus maupun keluarga besar dari Pak Cipto maupun Bu Siska. Kita kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, memerimbahkan berkat dan rahmat-Nya, kesehatan jasmani rohani maupun berkat rezeki. Terima kasih. Saya ketemu sama lingkungan Stefanus langsung sehat, Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Romo. Saya udah deg-degan loh, Romo. Romo pucat banget tadi. Yan, kita foto dulu kali, diabadikan. Iya. Ya, boleh. Silakan. Yang hebat-hebat ini, Stefanus, Rusia. Iya. Matur nuwun, Romo. Buat kami seger nih. Ya. Seger ya, Romo. Seger ya, apalagi Mbak Yani. Mohon Bapak Ibu dibuka kameranya ya. Bapak Saya Ibu. lemas dari tadi, misalnya saya lemes. Saya deg-degan soalnya Romo dari tadi. Ya, monggo Bapak Ibu. Kamera silakan dibuka semuanya dulu. On cam semuanya, ya, monggo silakan. Semuanya. Ini ada dua slide ya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak semuanya. Makasih ya Mo, sehat-sehat terus ya Mo. Sehat selalu, Tuhan berkati. Makasih Kak Gina, Om Boni, terima kasih banyak. Oh ya, Romo, sehat. Sis Gina, Om Boni juga terima kasih untuk tim. Tadi mohon maaf belum disebutkan tim Komsos luar biasa. Kalau tidak dibantu, terima kasih ya semuanya.
Mungkin juga dari kerabat, dari paroki-paroki yang berada di luar paroki Pulau Gebang. Terima kasih ya untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Oh ya, tim pemandu sorak kita, tim liturgi, kuartet, ya terima kasih ya, luar biasa, cibi-cibi. Oke. Ya, terima kasih banyak. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa di pertemuan Advent pertama akhir November. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Romo langsung sehat mau. Aduh. Sehat walafiat Romo. Sehat Romo.